Para pendonghua kita kali ini akan kembali melanjutkan alur cerita Donghua Swallowed Star. Pada bagian sebelumnya kita sudah melihat pelatihan Luo Feng bersama dengan salah satu pelayan Huyanbo yang bernama Jiu Xia. Sambil berlatih, Luo Feng juga menjalani hari-harinya mengikuti sesi pertandingan ulang pertarungan jenius yang akhirnya membawa Bang Condet pada nominasi untuk bisa mengikuti sesi tahap kedua pertarungan jenius setelah ia mengalahkan Nabini dan menjadi sosok penguasa galaksi Bima Sakti. Udahlah, jangan berlama-lama karena kita langsung saja masuk ke jalur ceritanya. Lego. Kita akan dibawa menuju dunia batin tanduk emas dengan Luo Feng yang terlihat sedang menunggu detik-detik menetasnya klon kedua yang sudah ia tunggu-tunggu selama 3 tahun lebih dengan menggunakan bahan kulit klan Mosha yang didapatkan dari lelang Ganwu sebelumnya. Dan ketika menetas muncullah inti kehidupan klan Mosha. Jadi klan Mosha sendiri merupakan suatu bentuk kehidupan yang tidak memiliki bentuk tetap. Dia bisa berubah bentuk menjadi siapapun ketika merasakan suatu energi dari bentuk kehidupan lain. Berubah menjadi Rongjun bisa, berubah jadi tanduk emas juga bisa. Untuk sekarang klon kedua Luo Feng ini berada di level universe tingkat kedua dan sangat unik karena permukaan tubuh Mosha ini juga mengandung hukum ruang angkasa yang begitu diinginkan oleh banyak pejuang kuat. Dari pengalaman menghadapi Rongjun sebelumnya, kini Luo Feng juga sudah bisa menggunakan talent tanduk emas ruang absolut dengan lebih canggih. Sebelumnya Luo Feng cuma bisa menciptakan tubuh ilusi saja, tapi sekarang ia sudah bisa melakukannya seperti apa yang dilakukan oleh Rongjun, di mana tubuh ilusi yang ia buat juga memiliki kekuatan tempur. Lanjut ke tempat pelatihan bersama Jiu Xia. Kata Babata, setelah Luo Feng bisa mengendalikan beberapa tubuh ilusi yang bisa bertarung, kini ia jadi sulit untuk bisa dihajar secara bersamaan. Tubuh ilusi juga menambah variasi dari serangan Bang MC. Itulah mengapa di sini Babata menyarankan Jiu Xia agar berhati-hati ketika menghadapi Luo Feng. Tapi nyatanya hal itu masih belum bisa menjatuhkan Jiu Xia yang di sini menganggap jika pergerakan dari tubuh ilusi Luo Feng itu masih cacat. Masih terlalu dini bagi Luo Feng untuk bisa menang melawannya. Dan ternyata benar saja, Jiu Xia yang beraksi lebih serius langsung menghancurkan seluruh ilusi Luo Feng ketika melakukan serangan di udara. Latihan masih belum usai kawan-kawan. Ketika kembali bangkit dari klon manusia, Luo Feng kemudian beralih ke klon tubuh Mosha-nya. Setelah melihat pergerakan MC, Jiu Xia mengakui kalau tubuh Mosha Luo Feng memiliki pergerakan yang lebih lincah dan lebih baik bila dibandingkan dengan tubuh manusianya. Tapi hal itu masih belum cukup untuk bisa mengatasi kesenjangan kekuatan yang dimiliki oleh dia dan juga Luo Feng. Ya, walaupun kali ini Luo Feng bisa melakukan sedikit perlawanan, tapi tetap saja seluruh tubuh ilusi yang ia gunakan untuk menyerang Jiu Xia semuanya bisa dilenyapkan. Berikut dengan tubuh utamanya yang dilempar oleh pelayan Huyanbo satu ini seperti mainan. Namun lagi-lagi Luo Feng yang merasa pertarungan belum berakhir kembali bangkit dari tubuh klan Mosha. Luo Feng tanpa basa-basi langsung beralih ke tubuh tanduk emas dan lanjut melakukan pertarungan dengan cara sebelumnya. Dalam bentuk sebelumnya Luo Feng cuma bisa membuat ilusi sebanyak 5 buah saja, tapi ketika ia menggunakan tubuh tanduk emas, Luo Feng bisa menciptakan tubuh ilusi sebanyak 9 buah. Teman-teman, apakah kali ini Jiu Xia bisa menghadapi 9 makhluk sekaliber itu? Sayang sekali kita tidak mengetahuinya, karena kita akan langsung dilemparkan menuju kediaman Nolan Shan. Alien satu itu sedang terlihat sangat gelisah, karena kini Luo Feng sudah menjadi penguasa dari galaksi yang di dalamnya memiliki 210.000 planet kehidupan. Maka kekuatan yang Luo Feng punya sudah jauh melebihi kekuatan Nolan. Itulah mengapa alien satu ini merasa sangat ngeri.
AI Atuka yang mendampingi Nolan menyampaikan setelah ia menarik data-data yang ada, ia mendapatkan kesimpulan kalau solusi terbaik untuk Bang Nolan saat ini ialah pergi dari Kekaisaran Black Dragon Mountain. Itu lebih baik daripada tinggal dan suatu saat malah dihancurkan oleh Bang Luo Feng. Merasa sangat depresi duduk di singgasananya, Nolan pun terlihat tak bergerak seperti ikan mati. Kita beralih ke tempat Pak Tua Hargrave yang mendapatkan laporan dari Putri ke-9 bahwa baru saja anggota organisasi Gunung Tiga Kapak melapor kepada kaisar mereka. Laporan tersebut berisikan kalau anggota bela diri kekaisaran di bawah arahan sang putri sudah membunuh tanpa pandang bulu ketika melakukan eksplorasi di dunia di dalam dunia sebelumnya. Gunung Tiga Kapak mencoba menguak kejahatan yang dilakukan oleh sang putri dan Hargrave kala itu. Kata Hargrave, setelah Luo Feng kini sudah menjadi penguasa galaksi, keseimbangan di antara kekuatan Gunung Tiga Kapak dan tim bela diri kekaisaran kini sudah berubah, membuat organisasi Tiga Kapak memiliki modal untuk memberikan tuntutan. Memang kemungkinan besar untuk sekarang sang kaisar akan lebih memilih membela sang putri yang merupakan bagian dari kekaisaran, tapi semuanya akan berubah jika saja nantinya Bang Condet kembali viral dalam pertarungan jenius tahap kedua. Golden Horn Behemoth aka raksasa tanduk emas kini sudah mencapai level universe tingkat ke-9. Tanaman anggur awan level universe tingkat 6 dan klon tubuh manusianya sudah mencapai level bintang tingkat ke-9. Dan apakah beliau mampu melakukan terobosan sebelum dimulainya tahap kedua pertarungan jenius yang sebentar lagi akan tiba? Who knows, karena kita akan langsung lompat ke hari H sesi lanjutan pertarungan jenius. Dari total 822,5 miliar peserta yang berasal dari seluruh kerajaan alam semesta, Luo Feng berhasil menjadi perwakilan 1000 jenius teratas dari kerajaan semesta Ganwu. Tentunya itu bukanlah jalan yang mudah baginya. Ia bisa melewatinya juga karena ada dukungan dari orang-orang di belakangnya. Sambil menatap ke arah langit, Luo Feng berkata dalam hati kalau sekarang Bang Hong sudah memulai jalur kultivasinya sendiri. Itulah mengapa sekarang Luo Feng tidak boleh bersantai, karena yang cuma boleh bersantai hanyalah masyarakat plus 62 teman-teman. Slebel. Kita beralih ke alun-alun lobi pertarungan jenius. Di sana kini sudah berkumpul para jenius yang berasal dari total 1008 kerajaan alam semesta. Di sisi lain, di antara 1000 orang perwakilan yang berasal dari kerajaan semesta Ganwu, terdapat beberapa nama yang kita kenal seperti Luo Feng, Feng Lun, dan Rong Jun yang akan berkompetisi dengan para super elit lain. Setibanya di sana terdapat seorang jenius yang langsung saja menarik banyak perhatian semua orang, dan dia adalah orang jenius dengan penampilan yang sangat nyentrik bernama Bolan. Sosok yang dianggap sebagai jenius tak terbantahkan number one dari seluruh alam semesta. Mencoba membuka obrolan, terlihat terdapat satu lagi jenius lain bernama Wuka dari klan Mangka yang bertanya bagaimana rasanya menjadi pusat perhatian kepada Bolan. Acuh tak acuh, Bolan cuma jawab, Cool banget gak sih guys? Jenius nomor 1 ini, dia ngacuin cewek baik yang padahal cuma mau kenalan. Bukan hanya kedua jenius itu saja yang patut diperhatikan, ada juga seorang jenius bernama Geleshi. Konon katanya dalam suatu pertarungan dia sama sekali tidak pernah bergerak ketika menghadapi lawannya. Sekali pandang lawannya langsung KO. Selain itu ada juga seorang nona cantik yang memiliki sayap kupu-kupu di punggungnya seperti malaikat. Jenius satu ini bernama Ai-Chen, berasal dari klan Snailwing. Dengan membawa julukannya sebagai lightsaber, Ai-Chen digadang-gadang bisa masuk posisi top 10 di dalam pertarungan jenius ini. Kata Luo Feng, nona satu ini nampaknya lembut dan baik, tidak seperti Feng Lun di sampingnya yang kelakuannya barbar. Pada saat itu Luo Feng tiba-tiba saja menurunkan alisnya ketika melihat seorang pejuang dengan armor hijau keemasan. Masih belum diketahui siapa identitas dari jenius satu itu teman-teman, tapi kalau nggak salah ingat, namanya sih ini.
Tak lama kemudian host dari pertarungan jenius tahap kedua pun muncul. Dia merupakan entitas kuat dengan julukan Lord of the Nine Sword, penguasa 9 pedang. Tekanan yang dikeluarkan oleh sosok kuat satu itu membuat para peserta seakan-akan merasa tercekik begitu kuat. Bahkan Luo Feng merasa orang tersebut lebih kuat bila dibandingkan dengan tekanan yang diberikan oleh para pelayan Huyanbo yang sudah mencapai level immortal. Penguasa 9 pedang yang berperan sebagai host dulunya pernah berpartisipasi dalam pertarungan jenius dan menjadi orang terkuat pada kala itu. Beliau sendiri kini sudah melampaui tingkat immortal, yakni Universe Venerable. Dia merupakan sosok yang bisa memberikan perintah kepada suatu kerajaan alam semesta. 1008 kerajaan alam semesta, 1000 orang dari tiap negara, dengan total 1.008.000 jenius kini sudah bersiap untuk mengikuti tahap kedua dari pertarungan jenius. Bagi 1000 orang terkuat di antara mereka akan langsung bergabung menjadi anggota inti perusahaan virtual alam semesta. Dan isi dari ujian yang harus dilakukan oleh para jenius ini ialah menaiki 7 lantai Tower of Trial, yang setiap lantainya akan diisi oleh monster dengan tingkat kekuatan yang berbeda. Semakin banyak lantai yang bisa dilalui, maka akan semakin banyak pula poin yang bisa dihasilkan. Ketika peserta mati dalam suatu lantai, maka peserta tidak akan mendapatkan poin pada lantai tersebut, namun masih bisa mengumpulkan poin di lantai selanjutnya. Setelah menyelesaikan semua lantai, akan dipilih 7.300 peserta yang dipilih berdasarkan poin tertinggi yang dikumpulkan, sementara sisanya akan tereliminasi. Dan kemudian tanpa berlama-lama ujian pun dimulai. Lantai pertama dari Tower of Trial pertama mengharuskan para peserta untuk berhadapan dengan total 10.000 ekor Blood Mammoth. Pertarungan melawan para monster di area virtual yang lapang membuat Luo Feng nostalgia ketika dia berada di camp pelatihan elit, yang juga menjadi awal pertama Luo Feng bisa bertemu dengan Bang Hong. Dan sekarang Bang Hong sedang berlatih di jalan ninjanya sendiri. Itulah mengapa Luo Feng juga akan berjuang keras karena dia tidak mau ketinggalan sama Bang Hong. Luo Feng pun tanpa berlama-lama mulai membabat Blood Mammoth dari tiap lantainya. Setiap naik lantai maka akan semakin kuat pula para Blood Mammoth yang harus dihadapi. Sama halnya dengan Luo Feng, para jenius lain juga terlihat tak terlalu kesulitan ketika mereka menghadapi Blood Mammoth di area lantai awalan. Tentunya dalam pertarungan tersebut ada yang mati, seperti Feng Lun yang mati diinjak mamut ketika berada di lantai keempat. Tapi tidak masalah, karena ia masih bisa mengumpulkan poin lagi di lantai selanjutnya. Tapi itu menunjukkan kalau tantangan Tower of Trial ini memanglah tidak mudah, mengharuskan para peserta untuk menggunakan seluruh kemampuannya. Dan itulah ending dari serial Swallow Star kali ini, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Dan bye.